Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Kembali kita melanjutkan perkuliahan administrasi dan manajemen pendidikan pada sesi atau pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait adaptasi administrasi dan manajemen pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam pertemuan ini akan disajikan oleh lokal A dan lokal B judul terkait onlinisasi administrasi sekolah sebagai respon perkembangan eptek. Itu disampaikan oleh Ahmad Riyadi dan Adelia Rizwanti, sedangkan onlinisasi manajemen sekolah dipresentasikan oleh Abdul Malik dan Aisyah. Terkait kendala administrasi online itu disampaikan oleh Agus Irian Fahlevi bersama dengan Anissa. Sedangkan tantangan manajemen sekolah secara online akan disampaikan oleh Ahmad Fauji dan Ani Hayati. Nah, sahabat semua, sebelum kita melanjutkan, harap subscribe, like, dan aktifkan kode lonceng, dan jangan lupa komentarnya terkait sajian para presenter pertemuan kali ketiga ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizwanti. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi dari kelompok 1. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas makalah yang berjudul Onlinisasi Administrasi Sekolah sebagai Respon Perkembangan Iptek. Di antara rumusan masalahnya adalah: yang pertama, apa itu pengertian administrasi sekolah? Yang kedua, apa saja itu onlinisasi administrasi sekolah? Yang ketiga, apa saja respon perkembangan iptek? Dan yang keempat, bagaimana pandangan administrasi sekolah sebagai respon perkembangan iptek? Oke, jadi yang pertama ada apa itu pengertian administrasi sekolah. Administrasi sendiri adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan yang memanfaatkan fasilitas yang ada, baik dari segi personal, material, maupun spiritual usaha dalam mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Nah, sekarang masuk ke pengertian administrasi sekolahnya. Apa sih itu administrasi sekolah? Administrasi sekolah adalah penerapan ilmu administrasi dalam kegiatan operasional sekolah atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pada sekolah sebagai satuan pendidikan. Yang kedua ada apa saja onlinisasi administrasi sekolah. Online, apa sih pengertian online? Online adalah suatu keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran sumber belajar elektronik atau e-learning. Nah, pada masa-masa pandemi sekarang, kita tuh diwajibkan untuk belajar secara online ataupun daring, baik dari TK, SD, SMP, SMA, maupun kuliahnya, harus diwajibkan belajar dari rumah. Oke, selanjutnya ada peran online dalam administrasi sekolah dan apa pengaruh ujian online dalam menghadapi nilai. Pada masa sekarang itu, proses belajar mengajar telah menerapkan adanya media berbasis komputer. Adanya fasilitas ini ditujukan bagi para siswa agar belajar semakin giat dan rajin. Nah, menurut Nolan dan Martin, ia menyatakan bahwa pembelajaran dalam suasana baru, seperti menggunakan internet di sekolah, telah membawa banyak perubahan bagi para siswa dan pelajar. Ada pula sistematika ujian. Sistematika ujian yang telah diselenggarakan untuk para siswa agar membuat mereka lebih berpikir kritis dan mandiri dalam mengerjakan soal-soal yang akan ditayangkan nantinya. C. Respon perkembangan iptek. 1. Pengertian iptek. Iptek merupakan faktor penentu dalam menghadapi persaingan domestik maupun internasional. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan secara terencana dan sistematis untuk pengembangan dan pembinaan SDM iptek. 2. Peranan iptek. Iptek memberikan banyak inovasi yang dapat digunakan dalam
semua bidang, termasuk pendidikan, khususnya pengajaran bahasa sistem pengajaran. Menggunakan media online melalui internet kini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Berikut A. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bagaimana cara pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh stimulus dan respon. B. Teori mentalisme. Pada sumber data yang dianalisis, alat pemerolehan bahasa yang dipergunakan adalah media pembelajaran online dan penerapannya pada situasi kehidupan sehari-hari pembelajar yang menggunakan bahasa kedua, bahasa Inggris, sebagai bahasa komunikasinya. 3. Pengembangan instrumen sebagai bahasa komunikasinya. 3. Pengembangan instrumen dalam penilaian eptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami tentang onlinisasi manajemen sekolah. Perubahan paradigma pengelolaan sekolah dibutuhkan seiring perkembangan zaman, terlebih pada masa pandemi saat ini, di mana kegiatan tatap muka ditiadakan demi mencegah penularan COVID-19. Maka kita semua dituntut untuk berkegiatan di rumah atau work from home, di mana hampir seluruh kegiatan dilakukan secara daring, termasuk dalam hal pembelajaran. Diperlukannya pembelajaran dan manajemen sekolah yang dapat mengimbangi hal tersebut agar sekolah dapat berjalan efektif. Pengertian onlinisasi manajemen sekolah. Secara bahasa, onlinisasi adalah segala kegiatan yang di-online-kan. Manajemen adalah usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan sekolah adalah tempat belajarnya siswa dan siswi di bawah pengawasan guru. Secara istilah, onlinisasi manajemen sekolah adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien secara online untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai sekolah. B. Tujuan manajemen sekolah. Menurut Supriyono Subakir, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan sekolah. Dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Fungsi manajemen sekolah. Manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen sekolah sesuai dengan kondisi setempat, sekolah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Prinsip-prinsip manajemen sekolah. Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan dari 4 prinsip, yaitu prinsip ekuipinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Prinsip ekuipinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang bersumber bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekufinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas manajemen tak dapat diletakkan dari kesulitan dan permasalahan. Prinsip sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip kuipinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atas
prosesnya ke tingkat sekolah. Di prinsip inisiatif manusia, berdasarkan perspektif ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat terukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Karakteristik manajemen sekolah. Di Amerika Serikat, karakteristik baru ditemukan pada era reformasi pendidikan generasi keempat menurut Bailey yang dikutip oleh Sudarwan dan Nim. Berdasarkan gerakan reformasi generasi keempat yang tersimpullah karakteristik ideal manajemen berbasis sekolah dan karakteristik ideal sekolah untuk abad ke-21. Adanya keragaman dalam pola pengajian guru. B. Otonomi manajemen sekolah. C. Pemberdayaan guru secara optimal. Pengelolaan sekolah secara partisipatif. Sistem yang disentralisasikan. F. Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan. G. Hubungan kemitraan atau partnership antara dunia bisnis dan dunia pendidikan. H. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri. I. Pemasaran sekolah secara kompetitif. Berbicara organisasi, tentunya berkaitan dengan hal teknologi, di mana kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman menciptakan organisasi tersebut. Dalam kaitannya, yaitu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pembelajaran yang dapat dikembangkan, antara lain: 1. Pembelajaran berbasis teknologi. Contoh, komputer. Pelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Penggunaan komputer secara langsung dengan peserta didik untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan lahan dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik. Lalu ada e-learning. E-learning adalah pembelajaran terintegrasi terpadu dengan menggunakan jaringan internet, network, internet atau extranet sebagai pengantar materi, interaksi atau fasilitas. E-learning disebut juga online learning. Pada pembelajaran model ini, pembelajaran dapat disajikan dalam format 1. Email, 2. Mailing grup diskusi, 3. Mengunggah bahan ajar dari internet. Peserta didik dapat mencari bahan ajar melalui internet untuk menambah pengetahuan tentang pokok bahasan yang sudah dipelajari. Keempat, pembelajaran interaktif melalui web blog. Dan kelima, interaktif conferring berupa pembelajaran langsung jarak jauh seperti sekarang ini yang banyak dilakukan. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis TIK ini, yaitu kelebihan dari pembelajaran berbasis TIK: 1. Melalui TIK, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat dari para murid. 2. Melalui TIK, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. 3. Melalui TIK, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari peserta didik. Lalu kekurangannya pun ada. Kekurangan dari pembelajaran berbasis TIK yaitu: A. Permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut, entah itu komputer, laptop, handphone, dan lain-lain. Yang B. Terlalu mahal untuk dimiliki. Beberapa anak mungkin tidak mampu untuk membeli handphone, laptop, dan lainnya. Lalu yang C. Kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dan penggunaan alat TIK. Yang D. Sering terjadi penyalahgunaan teknologi.
memaksa kita untuk mengikuti arus perkembangan teknologi tersebut, terlebih pada masa pandemi seperti sekarang. Peranan teknologi dan internet dalam menyediakan berbagai layanan kebutuhan, salah satunya informasi yang merupakan faktor penting untuk berbagi pengetahuan. Seperti sekolah merupakan bagian dari suatu lembaga pendidikan yang harus selalu memberikan layanan terbaik sebagai suatu organisasi dalam perkembangan dan pencapaian tujuan dalam mengacu kepada pedoman dan arah perkembangan pendidikan. Maka dipandang perlu adanya media informasi yang mampu menjadi sarana komunikasi antar keduanya, yaitu onlineisasi, yang dimana diperlukan manajemenisasi sekolah terhadap hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rian Pahlevi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ADD dan ministro. ADD memiliki arti kepada, sedangkan ministro berarti melayani. Administrasi secara bebas dapat diartikan berupa pelayanan atau pengabdian terhadap suatu subjek tertentu. Kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, administrasi keuangan pendidikan, administrasi perkantoran, administrasi unit-unit penunjang pendidikan, administrasi layanan khusus pendidikan, administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah, dan administrasi hubungan. Di sini akan menjelaskan tentang kendala administrasi online. Langsung saja, rendahnya sumber daya manusia yang menguasai bidang IT mengakibatkan keterbatasan para administrator dalam pengoperasiannya atau penggunaannya. Selain itu, terdapat beberapa administrator yang kurang atau yang masih merasa asing dan lebih terbiasa menggunakan cara manual yang masih menggunakan kertas-kertas serta menyimpan beberapa dokumen tersebut di dalam buku besar. Di samping itu, kelengkapan fasilitas juga dapat menjadi kendala di dalam administrasi online ini, disebabkan oleh teknologi komputer di sini ini sangat diperlukan di dalam mengelola data-data yang dibutuhkan. Karena itu, kalau fasilitasnya masih kurang, maka akan mengganggu atau bahkan tidak bisa. Administrasi online ini, koneksi internet yang kurang menunjang dalam pengiriman data-data dapat mengakibatkan beberapa darinya tuh tidak valid, bahkan ada yang tidak bisa di transfer kepada operator pengelola. Ketika jaringan terganggu, akan menghambat semua proses, semisal ketika mengakses informasi dan komunikasi data menjadi lamban. Kendala lainnya, banyaknya perkembangan virus yang terjadi di komputer yang menyebabkan perangkat komputer terserang virus-virus yang dapat mengganggu unit-unit yang ada dalam komputer tersebut, termasuk juga data-data yang telah ada disimpan di dalam komputer tersebut. Sekolah yang kurang mengidentifikasi kebijakan dalam pengelolaan website dan kemampuan serta kapasitas sumber daya manusia dalam beberapa kasus juga bisa menjadi penyebab menjadi kendala atau penyebab di dalam penggunaan administrasi online. Selain itu, pembaharuan data dalam pengelolaan web menyebabkan beberapa fitur yang ada menjadi kosong sehingga menyebabkan pengelolaan website tidak maksimal dan membuat siswa kurang berminat. Kendala yang lain juga akses data yang lemah dan lamban, serta kadang-kadang akses data tersebut tidak berjalan sama sekali dikarenakan banyak siswa yang mengakses website tersebut secara bersamaan.
Sekian dari Ulun, salah khilaf mohon dimaaf. Tentang tantangan manajemen sekolah secara online. Ada beberapa materi yang akan kita bahas mengenai tantangan manajemen sekolah secara online. Baiklah, kita masuki penjelasan yang pertama, yaitu tantangan manajemen sekolah secara online mempunyai metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir di kelas. Siswa dapat mengakses pembelajaran melalui media internet. Manajemen sekolah secara online mempunyai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan secara online. Dan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah jaringan internet yang tidak stabil. Kendala terkait internet dalam pembelajaran ternyata tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Yang kedua adalah biaya kuota internet. Biaya yang dalam hal ini dikeluarkan untuk membeli kuota internet ternyata menjadi suatu hambatan dalam pembelajaran daring. Tantangan dan kendala mahasiswa. Di sini dijelaskan adalah yang pertama, yaitu proses belajar mengajar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agung Sakti Pribadi yang diseminarkan di webinar dijelaskan bahwa 44,83% mahasiswa merasa terbebani belajar online dibandingkan dengan tatap muka. Yang selanjutnya yaitu waktu yang diberikan untuk pengiriman jawaban dianggap terlalu cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk memahami materi dan mengerjakan tugas menjadi beban. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan. Guru pembelajar mode daring. Di sini dijelaskan yang pertama, mendorong komunikasi antara peserta dengan mentor atau pengampu. Komunikasi yang baik dalam lingkungan belajar daring adalah praktek yang baik. Yang kedua, mengembangkan kedekatan dan kerjasama antar peserta. Yang mana dijelaskan lingkungan belajar daring dirancang dan dikembangkan guna mendorong kerjasama dan dukungan timbal balik berbagi ide dan saling menanggapi antara sesama peserta. Yang ketiga, mendukung pembelajaran aktif. Di sini dijelaskan lingkungan belajar daring mendukung pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, penekanan terhadap waktu pengerjaan tugas. Dijelaskan bahwa walaupun lingkungan belajar daring memberikan keleluasaan untuk belajar dengan ritme masing-masing peserta, tetapi belajar daring membutuhkan batasan waktu pengerjaan tugas sehingga peserta diarahkan untuk menggunakan rentang waktu yang telah didesain dalam sistem pembelajaran daring. Yang terakhir, mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi. Dijelaskan di sini harapan dengan standar yang tinggi sangat penting untuk semua, untuk yang kurang persiapan, untuk yang tidak bersedia mendorong diri sendiri, dan untuk yang pintar dan memiliki motivasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji. Akan menjelaskan tentang tantangan manajemen pendidikan secara online. Sarana dan prasarana jaringan internet di daerah pedesaan. Internet belum dapat dirasakan seluruh daerah di Indonesia hingga ke pelosok. Masih terdapat daerah yang belum dijangkau jaringan telepon dan internet. Sebagai contoh, di Flores Timur masih terdapat desa yang belum memiliki akses telepon dan internet, yaitu Desa Aransina, Latonliwo 1 dan Latonliwo 2. Siswa harus berjalan kaki kurang lebih 1 jam untuk dapat melakukan pembelajaran daring di antara semak belukar dan hanya menggunakan smartphone. Jaringan internet yang tidak stabil. Kendala terkait internet dalam pembelajaran ternyata tidak terjadi di daerah terpencil. Bahkan buruknya jaringan internet juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya menunjukkan bahwa sebanyak 13
respon dan mengalami kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil saat melakukan pembelajaran daring. Biaya kuota internet. Biaya yang dalam hal ini dikeluarkan untuk membeli kuota internet ternyata menjadi suatu hambatan dalam pembelajaran daring. Sehubungan dengan hal tersebut, Arif Satria yang merupakan Rektor Institut Pendidikan Bogor atau IPB menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran untuk keperluan tersebut. Reorientasi pendidikan Islam di tengah pandemi COVID-19 benar-benar telah memukul mundur semua ini. Kehidupan manusia dan pendidikan Islam pun menjadi salah satu bidang krusial yang sangat terdampak. Masa depan pendidikan Islam seperti puluhan ribu madrasah dan pesantren yang tersebar di berbagai Indonesia terancam mengalami lost generation jika tidak adanya langkah-langkah extraordinary untuk merespon pandemi ini. Terlebih kebijakan work from home atau WFH, social and physical, karena materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dimengerti oleh mahasiswa. Di samping itu, beban akibat tugas online diberikan dengan batas waktu tertentu, ujian, kuis online, dan total biaya kuota internet yang sering dihabiskan untuk kuliah online. Padahal kondisi perekonomian mahasiswa tidak mendukung saat pandemi COVID ini. Proses belajar mengajar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agung Sakti pribadi yang diseminarkan di webinar dijelaskan bahwa 44,83% mahasiswa merasa terbebani belajar online dibandingkan dengan tatap muka. Pemahaman materi yang sulit dipahami dengan waktu kelas yang diberikan dan pengerjaan diskusi terbatas. Proses belajar mengajar dengan tatap muka saja mahasiswa bisa tidak mengerti apabila kegiatan yang dilakukan secara online dan waktu yang sangat terbatas. Tugas yang membebani. Waktu yang diberikan untuk pengumuman jawaban dianggap terlalu cepat sehingga waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk memahami materi dan mengerjakan tugas menjadi beban. Biaya internet. Mahalnya biaya akses data yang harus ditanggung mahasiswa serta beban tugas perkuliahan yang banyak ketika diterapkan kuliah online. Ketersediaan layanan internet dan sinyal operator yang tidak stabil. Ketersediaan layanan internet di setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan operator yang tersedia. Kondisi jaringan ini tidak stabil mengakibatkan kelas online yang dilakukan oleh dosen sering sekali mengalami gangguan. Batas waktu tugas. Batas mahasiswa di mana beberapa mahasiswa merasa materi yang disampaikan sulit dipahami, sedangkan waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas cukup singkat dengan waktu kelas tatap muka. Kesehatan. Beberapa mahasiswa mengeluh dengan kondisi kesehatan mata. Hal ini disebabkan waktu yang mereka butuhkan untuk belajar online di depan laptop dan layar handphone cukup lama. Kurang empati. Beberapa dosen dianggap kurang empati di dalam mendidik mahasiswa. Beberapa dosen tidak memberikan kelonggaran di dalam pengerjaan tugas dan tidak memperhatikan pihak kampus. Juga diharapkan memberikan solusi dan bantuan kepada mahasiswa untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan dari presentasi kawan-kawan terkait adaptasi administrasi dan manajemen pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita diskusikan lewat kolom komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.